Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Mial Amsyah. Saya dari MT1 Bondowoso. Saya akan menjelaskan tentang surat menyurat. 1. Surat pribadi adalah surat yang dibuat seseorang atas nama pribadi yang disampaikan kepada seseorang atas nama pribadi ataupun organisasi. 2. Surat dinas adalah surat yang diterbitkan oleh kantor-kantor jabatan pemerintah. Surat dinas atau surat resmi adalah surat yang dibuat oleh dinas tertentu untuk kepentingan dinas. A. Mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Surat merupakan alat komunikasi secara tertulis. Berdasarkan isi dan jenisnya, surat dibedakan menjadi surat pribadi dan surat resmi atau surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang atas nama pribadi yang disampaikan kepada seseorang atas nama pribadi ataupun organisasi. Surat ini dibagi menjadi dua, yakni berikut ini. 1. Surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, persahabatan, atau perkenalan. 2. Surat pribadi yang isinya bersifat resmi, seperti surat yang ditunjukkan kepada wali kelas atau surat yang ditunjukkan kepada instansi tertentu. B. Surat pribadi umumnya memiliki bagian-bagian tempat serta tanggal pembuatan surat, alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup, serta salam penutup, dan tanda tangan serta nama tangan. Sementara menurut Hasnun 2006, surat resmi atau surat dinas memiliki bagian-bagian kepala surat terdiri dari nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kontak pos, alamat kawat, dan lambang instansi atau logo, tanggal surat, nama surat, lampiran surat, hal surat, sifat, alamat, salam pembuka, serta kalimat pembuka, isi surat, dan tembusan surat. C. Menulis surat resmi. Memenuhi syarat dan ketentuan penulisan surat yang baik dan benar adalah hakikat tujuan dari penulisan surat resmi terlepas dari jenis informasi yang terkandung dalam surat pemberitahuan resmi tersebut. Surat resmi disebut juga dengan surat dinas, yaitu media komunikasi dalam bentuk tulisan yang digunakan dalam situasi formal atau resmi dan dibuat sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang sudah ada, digunakan perusahaan, perorangan, organisasi, maupun instansi baik itu perusahaan, milik pemerintah maupun swasta. 1. Salam pembuka. Fungsi salam pembuka adalah sebagai berikut. A. Sebagai tanda pembuka pembicaraan pada surat. B. Sebagai salam basa-basi atau penghormatan. 2. Pembuka surat atau paragraf pembuka. Pembuka surat atau disebut pula kata pendahuluan surat mempunyai fungsi sebagai pengantar untuk memulai menulis inti surat atau pokok pembicaraan. Contoh pembuka surat atau paragraf pembuka. A. Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak bahwa seperti itu. 3. Isi surat atau inti surat. Pengertian isi surat adalah pokok pikiran yang dituangkan dalam surat sekaligus merupakan maksud dan tujuan pokok penulisan surat kepada seseorang. Isi surat bisa terdiri dari 1-3 paragraf. Hal ini bergantung dari banyaknya pembicaraan yang akan disampaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Isi surat usahakan jelas, mudah dimengerti. Usahakan susunan bahasa baik, sopan, dan tidak berbelit-belit. Buatlah tulisan yang benar jika diketik, maka ketiklah sesuai dengan aturan tata ketik surat menyurat. 4. Penutup surat. Fungsi kata penutup surat berfungsi sebagai penutup pembicaraan, dengan kata lain bahwa berita atau pembicaraan pokok sudah selesai. Jangan sekali-kali memberi uraian lagi di bawahnya. Hal ini akan berakibat pembicaraan akan mentah lagi sehingga surat Anda akan terkesan tidak rapi. Beberapa contoh penutup surat yang lazim digunakan dalam surat menyurat antara lain: A. Atas bantuan Bapak serta kerjasamanya yang baik, kami ucapkan banyak terima kasih.
5. Salam penutup. Fungsi salam penutup adalah sebagai penutup segala acara atau pembicaraan, menandakan surat sudah selesai dan siap untuk ditandatangani, juga berfungsi sebagai salam basa-basi atau penghormatan. 6. Tanda tangan pengirim. Fungsi tanda tangan pengirim adalah sebagai penanggung jawab surat dan sebagai penunjuk bahwa surat tersebut resmi dan siap untuk dikirim karena sudah ditandatangani. 7. Nama jabatan berfungsi sebagai identitas menunjukkan jabatan atau pangkat si penanda tangan surat atau si penanggung jawab surat. Selain itu juga sebagai penunjuk bagi petugas administrasi, filing, dan kearsipan. Contoh nama jabatan penanda tangan surat: AIR Yoga Gautama, Direktur Utama. 8. Tembusan. Surat tembusan adalah untuk memudahkan pemikiran kalau ada pihak lain berkepentingan atau yang ada kaitannya dengan surat tersebut. Kode yang sering dipakai dalam tembusan ialah CC. Kendati sebenarnya dapat juga mempergunakan kata bahasa Indonesia yaitu tembusan disampaikan kepada. Contoh tembusan: CC1 kepada yang terhormat Menteri Ekonomi, 2 kepada yang terhormat Kepala Sekolah, 3 kepada yang terhormat Wali Murid. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.